adik-adik semuanya. Wah, senang banget nih bisa ibadah bareng lagi sama adik-adik semuanya. Bener banget. Tahu gak sih 2 bulan lagi tuh ada apa? Pokoknya happy banget. Apaan ya, Kak? Masa gak tahu sih? 25 Desember. Ayo. Oh, berarti 2 bulan lagi kita bakal ngerayain Natal. Bener banget, 2 bulan lagi kita akan ngerayain Natal. Adik-adik pada excited gak? Pada semangat gak? Harus lebih semangat dong. Oh, masih pandemi gimana, Kak? Nah, maka kita doain terus semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa ngadain Natal bareng-bareng ya, walaupun secara online. Setidaknya kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Amin. Amin. Nah, karena kita mau mulai ibadah kita mau sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Engkau baik, Engkau setia, Engkau selalu memberikan kami yang terbaik. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Biar kami selesai ibadah nanti tidak sama seperti kami mulai ibadah dan kami mendapatkan sesuatu melalui firman yang akan disiarkan oleh kakak rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Sama-sama yang siap memuliakan nama-Mu saat kita mengatakan amin. Mungkin setiap kita nggak ngalamin nih kebutaan secara fisik, tapi mungkin kita ngalamin kebutaan secara mata hati kita. Kita nggak bisa, mata rohani kita nggak bisa ngerasain kebaikan Tuhan. Tapi aku percaya pada malam hari ini Tuhan menyembuhkan mata rohani adik-adik semua. Amin. Dan mata rohani setiap kakak-kakak pada malam hari ini yang melayani. Amin. Amin. Nah, kita sebentar mau masuk ke dalam sharing firman Tuhan. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa kembali. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mungkin setiap dari kami ya Bapa mengalami kebutaan rohani ya Bapa, kami gak ngerasain hadirat Engkau ya Tuhan. Kami udah gak ngerasain lagi Tuhan kehadiran-Mu ya Bapa. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kami mau Kau sembuhkan Tuhan
Perbuatanmu sungguh ajaib. Tiada seperti Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Hanya Engkau satu-satunya yang ada di depan kami ya Tuhan. Tinggalkan kehidupan buat setiap hati kami Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita tutup mata, ikuti kata kakak ya. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mengerti
Nah, adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan sebuah kisah yang ada di Perjanjian Baru. Tepatnya ada di kitab Markus. Nah, ada seorang pengemis dan juga dia buta, gak bisa lihat. Nah, adik-adik, ada yang tahu gak namanya siapa? Yang tangan, ayo, yang tahu nih, tangannya dinaikin, dijawab. Nah, adik-adik, siapa namanya? Ada yang tahu? Bartimeus. Benar sekali adik-adik, namanya Bartimeus. Nah, adik-adik, kita dengarkan dulu ya ceritanya. Yuk. Inilah cerita mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus yang ada pada Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya, banyak orang berbondong-bondong dan mengikuti Yesus. Ada seorang buta yang mengemis duduk di pinggir jalan bernama Bartimeus. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak itu menyuruh agar Bartimeus diam karena sangat berisik. Namun, semakin keras Bartimeus berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tuhan Yesus kemudian berhenti dan menyuruh muridnya untuk membawa Bartimeus kepadanya. "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bartimeus menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tuhan Yesus bertanya, "Kamu ingin aku berbuat apa padamu?" Bartimeus menjawab, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tiba-tiba terbukalah mata Bartimeus. Sekarang mata Bartimeus sudah bisa melihat lagi. Dia sangat bersukacita. Akhirnya Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan cerita Bartimeus, kita mau melihat video selanjutnya ya. Setelah itu baru kakak akan sharingkan lagi nih. Ayo kita saksikan video berikut. Aduh, gelap banget ini. Harus jalan ke kanan atau kiri ya? Udahlah, jalan aja. Aduh, kakiku sakit banget. Untung gak jatuh. Aduh, sakit banget. Sekarang berarti ini ada barang, ada penghalang. Oke, aku akan ambil jalan lain. Aduh, jatuh, sakit banget. Tuhan, tolong aku, sakit banget, Tuhan. Wah, ada lampu. Akhirnya ada penerang. Aku akan melanjutkan perjalanan aku. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan cerita
cerita Bartimeus dan juga video kedua. Nah, kakak mau kasih tahu nih, sebenarnya ketika kita hidup di dunia ini, kita sering banget seperti di video kedua. Video kedua menceritakan seseorang yang sedang berjalan, yang mau berjalan ke tujuan dia. Namun, yang ada di sekitarnya semuanya gelap sekali. Adik-adik tadi bisa lihat, gak bisa nampak apa-apa, gak bisa nampak ada batu penghalang atau sesuatu yang menghalangi. Dia hanya bisa terus berjalan. Nah, adik-adik, orang tersebut juga sama seperti Bartimeus. Bartimeus yang buta, yang tidak tahu harus kemana. Nah, adik-adik, ketika video kedua orang tersebut jatuh, karena kita kan gak bisa lihat nih, gak bisa nampak sesuatu yang di sekitar. Nah, dia berjalan-jalan dan akhirnya kejedot sesuatu dan jatuh. Nah, itu sama seperti kehidupan kita semua, adik-adik. Mungkin adik-adik ada nih yang suka menyontek, atau suka mencuri, atau suka berbohong. Adik-adik pasti tahu kan, semua ada hukuman yang akan kita hadapi, atau sesuatu yang harus kita hadapi ketika kita lakukan salah misalnya. Mungkin ketika adik-adik nyontek, ada kemungkinan besar kita bisa dapat nilai jelek. Sama seperti video tadi yang ketika berjalan jatuh, karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak rajin belajar, kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, video kedua tadi ketika setelah dia jatuh, dia minta doa, dia teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Nah, adik-adik, sama seperti hidup kita butuh campur tangan atau pertolongan dari Tuhan Yesus. Mau kita lakukan apa aja, kita butuh Tuhan Yesus. Kita harus berdoa dulu. Misalnya adik-adik mau belajar, sebelum belajar untuk ujian, adik-adik bisa berdoa dulu. Adik-adik meminta kepintaran dari Tuhan Yesus. Adik-adik mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Dan setelah itu adik-adik belajar. Yang tidak mengerti nanyanya ketika lagi belajar, bukan di saat ujian, adik-adik. Nah, jadi ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, kakak percaya nilai-nilai kalian pasti akan bagus. Nilai-nilai kalian akan memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti orang yang tadi, yang lagi jalan dalam kegelapan, atau bisa dibilang mati lampu, gelap. Dia berjalan dan jatuh, dan dia memanggil Tuhan, dia meminta pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan menolong, Tuhan memberi terang yang luar biasa untuk jalan dia. Sehingga apa, adik-adik? Dia bisa melihat Tuhan Yesus menuntun jalan dia, selangkah demi selangkah sampai menuju tujuan. Nah, adik-adik, sama seperti kita juga butuh pimpinan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan di saat kita
senang-senang saja, tetapi di saat kita sedih juga kita butuh Tuhan. Bukan saat ketika ada masalah saja atau ketika ada ulangan saja, tapi kita harus senantiasa mencari Tuhan itu suka apa sih? Kira-kira Tuhan suka gak ya kalau aku nyontek? Kira-kira Tuhan itu suka gak ya kalau aku berbohong? Nah adik-adik, Alkitab ada tertulis juga nih, untuk jangan berbohong, jangan mencuri. Nah menyontek itu juga kenapa tidak boleh? Karena menyontek itu sama seperti mencuri. Kita meminta jawaban dari orang lain. Jadi tidak boleh ya adik-adik. Kakak percaya kalian kalau misalnya rajin belajar, kalian pasti dapat nilai terbaik dari Tuhan. Nah adik-adik, dari Bartimeus kita kembali ke cerita Bartimeus nih adik-adik. Adik-adik kalau masih ingat tadi kakak cerita, ketika Bartimeus ingin memanggil Tuhan, ingin meminta pertolongan Tuhan, Bartimeus menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubahnya itu artinya melepaskan bajunya. Arti melepaskan baju bukan berarti melepaskan baju gitu ya adik-adik. Melepaskan baju yang ada di cerita Bartimeus berarti kita membuang dosa kita. Kita membuang hal-hal yang jelek, yang Tuhan gak suka, Tuhan gak senang dari kita. Misalnya nih, adik-adik dulu suka nyontek, suka curi, suka bohong, atau suka lawan orang tua. Nah, ketika kita mau cari Tuhan, kita harus berusaha untuk buang dulu jauh-jauh. Minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan, untuk buang. Mungkin kita ada ucapkan kata kasar terhadap orang tua atau terhadap teman-teman kita, atau kita mencuri atau berbohong, buang. Jangan lakukan lagi adik-adik. Dan kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun jalan saya ya Tuhan, agar adik-adik semua bisa berjalan di dalam jalan Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama untuk buang jauh-jauh hal-hal yang dosa, hal-hal yang jelek, hal-hal yang Tuhan gak suka ya adik-adik. Kalian pasti bisa, adik-adik pasti bisa. Jangan lupa terus berdoa dan membaca Alkitab adik-adik, agar kita bisa kuat. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Kakak akan berdoa untuk adik-adik semua. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami telah belajar sesuatu. Kami mau Tuhan, Engkau
menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa